Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan hari ini dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 29 sampai 30 berbunyi demikian. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ada seorang penjual tahu. Setiap hari ia menjual dagangannya di pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya, dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa agar dagangannya laris. Begitulah setiap harinya, berangkat sebelum fajar dan pulang setelah sore hari. Dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset. Semua dagangannya jatuh ke sawah, hancur, berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Ia pun mengomel kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi padanya hari itu. Padahal sebelum berangkat ia telah berdoa kepada Tuhan. Akhirnya, ia pun pulang ke rumah dengan hati yang kecewa. Tetapi 2 jam kemudian ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia tumpangi, pagi itu terjun ke dalam jurang, dan semua penumpang yang biasa berlangganan angkot tersebut tewas. Hanya dia satu-satunya penumpang yang selamat, gara-gara tahunya jatuh ke sawah yang membuat ia tidak jadi berdagang. Saudara, Tuhan Maha Tahu segala kebutuhan kita, masa depan kita, bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Karena itu janganlah kita jemu berdoa, dan janganlah kita suka mengeluh, menggerutu, atau bersungut-sungut. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Yakobus pasal 5 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop ini kita juga diingatkan kembali bagaimana bangsa Israel dihukum Allah karena perbuatan yang sudah mereka lakukan. Perbuatan itu sepertinya adalah perbuatan yang biasa saja,
dan mungkin kita juga pernah melakukannya dalam keseharian kita. Tetapi sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu sangatlah tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah perbuatan itu? Yang pertama, menebarkan berita bohong atau berita hoaks. Dalam kitab Bilangan pasal 13 ini diceritakan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai yang akan mengintai bangsa Kanaan yang akan mereka taklukkan. Sepulang dari pengintaian, memang awalnya mereka mengatakan kebenaran dengan mengatakan bahwa tanah Kanaan adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi kemudian mereka mulai menakut-nakuti bangsa Israel dengan mengatakan berita busuk tentang keadaan tanah Kanaan. Dikatakan dalam Bilangan pasal 13 ayat 32-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka dan berkata bahwa mereka pasti akan menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi justru bangsa Israel malah mengancam akan melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak sekali informasi yang kita terima sering setiap hari dari berbagai sumber dan media. Mari tetap bijaksana menyikapi setiap berita-berita itu. Jangan sampai justru kita juga berperan dalam menyebarkan berita hoaks atau berita bohong. Jangan sampai orang tersesat dengan berita yang kita sampaikan. Alangkah eloknya jika kita berdiam diri dan menguji setiap berita atau informasi yang kita terima. Memang tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja memberitakan berita-berita bohong dengan maksud-maksud tertentu. Tetapi kita percaya mereka pun sudah mendapat bagian dari apa yang mereka tabur. Yang kedua, mempercayai berita hoaks dan menolak firman Allah. Sikap ini pun sama berbahayanya dengan menebarkan berita hoaks. Baik menebarkan maupun mempercayai berita bohong sama-sama adalah sikap yang salah yang akan menjerumuskan kita. Setelah bangsa Israel mendengar berita yang menakutkan yang disampaikan oleh para pengintai yang tidak jujur itu, bangsa Israel menangis dengan suara yang nyaring. Mereka menangis bukan sebagai reaksi pertobatan, melainkan sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan mereka kepada janji Allah. Secara terang-terangan di depan Musa dan Harun, bangsa itu mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka berkata lebih baik mereka mati di Mesir daripada menjadi tawanan dan mati di padang gurun. Lebih parahnya, mereka berniat memilih seorang pemimpin yang akan membawa mereka pulang ke Mesir. Dengan kata lain, bangsa ini melawan dan menolak Allah yang sudah membebaskan mereka, dan mereka menentang Musa yang sudah ditetapkan Allah menjadi pemimpin mereka untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Sebagai akibat dari pemberontakan mereka, maka Allah menghukum bangsa ini, yaitu bahwa setiap orang yang berusia di atas 20 tahun tidak akan melihat tanah perjanjian. Mereka semua akan mati di padang gurun akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berkaca dari kehidupan bangsa Israel, mari kita sebagai orang percaya
senantiasa berdoa dan memohon hikmat Allah di dalam dunia ini, agar kita mampu menguji segala sesuatu, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidup kita senantiasa selaras dan seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bagian dalam menyebarkan atau mempercayai berita yang tidak benar. Mari menguji segala sesuatu dengan firman Allah, sebab firman Allah akan menyatakan kebenaran kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati dengan renungan pagi ini. Mampukan kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran firman Allah. Jadikan kami sebagai pembawa berita kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya banyak orang yang dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami di dalam kondisi yang penuh dengan tantangan. Tuhan memberkati setiap pergumulan kami masing-masing, baik dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Belas kasihan Tuhan melawat kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan secara khusus yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kami percaya kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan dari segala kuasa roh jahat. Yang lemah dikuatkan dan yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan, pelayanan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati dengan persekutuan pagi ini. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.